Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua di sini. Pagi Bu. Apa kabarnya semuanya? Baik Bu. Alhamdulillah, Ibu sangat senang mendengarnya. Jika kabar kalian ini baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tentunya sekarang ini senang sekali Ibu bisa bertemu kalian semua di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat tentunya. Di sini kita bertemu dalam menggali ilmu atau informasi yang nanti saya akan berikan kepada Ananda semua yang ada di sini. Nah, sebelumnya pepatah ini mengatakan ya, tentunya tak kenal maka tak sayang. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalian semua mengenalkan diri terlebih dahulu. Oke, yang dari baju biru ini namanya siapa kalau boleh Ibu tahu? Nama saya Yuda Prasetyo Bu. Oke, Yuda Prasetyo ya. Yang sebelahnya Yuda ini siapa ya? Saya Samuel Bu. Oh, Samuel. Yang sebelahnya? Tami Bu. Yang sebelahnya lagi? Jojon Bu. Oke. Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Ibu ini adalah namanya Alisa Zahra. Bisa kalian panggil Ibu Alisa atau Lisa ya. Baik Oke. Bu. Hari ini kita akan melakukan salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Hari ini kita akan melakukan salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Layanan informasi ini adalah memberikan pemahaman kepada individu untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan untuk menentukan suatu arah tujuan. Oke. Nah, tujuan dari layanan ini tentunya untuk mencegah timbulnya masalah, pengembangan dan pemeliharaan potensi yang ada. Tema pada hari ini Ibu akan membahas mengenai bakat dan minat. Manfaat dari topik ini mengenai bakat dan minat tentunya sangat benar-benar bermanfaat. Manfaat dari topik ini agar kalian mengenali diri kalian dan kalian bisa mengembangkan potensi yang kalian miliki dengan cara masing-masing per individu, bagaimana kalian ini dapat melatih bakat kalian diimbangi dengan minat kalian, gali segala-galanya potensi yang kalian miliki agar kalian menjadi orang yang sukses ke depannya. Manfaat dari kegiatan ini, Ibu sangat mengharapkan Ananda, putra-putri Ibu yang ada di sini tentunya bisa menjadi orang-orang yang sukses, bisa menjadi orang-orang yang sangat besar namanya tentunya. Nah, bisa menjadi pribadi yang sangat baik, bisa menjadi contoh bagi semua orang, dan bisa menggali segala potensi yang kalian miliki dan bagaimana di sini kalian memahami diri kalian sendiri. Karena bakat dan minat tentunya digali oleh masing-masing individu yang berbeda-beda. Tekunkan potensi yang kalian miliki agar kalian menjadi orang yang sukses ke depannya. Menurut Stambul Munandir dan Munandar, pada tahun 1987 mendefinisikan bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bisa bersifat umum. Nah, dalam mendefinisikan bersifat umum ini yaitu seperti mampu berbicara, mampu berpikir, mampu berjalan dan bergerak, mampu menulis dan membaca, serta yang lain-lainnya. Jadi bakat ini yang bersifat umum menurut Stambul Munandir dan Munandar. Oke, selanjutnya menurut Suzuki 1993 yaitu mempunyai pandangan menarik tentang bakat. Ia beranggapan kata sejak lahir digunakan secara ceroboh di dalam
pernyataan sejak lahir. Ketika kita mengatakan anak mempunyai bakat sejak lahir, sebenarnya telah berusia 5 atau 6 tahun. Ketika kita melihat bayi yang baru lahir, tentunya kita tidak akan pernah bisa memastikan apakah bayi tersebut nantinya jadi pemain bola yang baik atau pemain musik ataupun menjadi sastrawan. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa menurut Suzuki ini bakat ini tidak sejak dari lahir, tetapi ketika sudah berusia 5 tahun atau 6 tahun baru bakat itu bisa terlihat yang dimiliki oleh anak tersebut. Oke, menurut pandangan-pandangan tersebut ini tentunya sangat banyak. Jadi kita simpulkan bahwa bakat ini yaitu kemampuan atau potensi yang kita miliki masing-masing, tetapi tentunya kita harus namanya berlatih. Kita harus namanya tetap belajar sebaik-baiknya dan mengasah segala potensi yang kita miliki. Oke. Dengan kegiatan ini tentunya ada tata cara kegiatan. Oke, yang pertama itu kalian ibu mengharapkan untuk memperhatikan dari awal hingga akhir untuk mendengarkan ibu tentunya. Selanjutnya jika ada pertanyaan yang kalian ingin tanyakan kepada ibu persilakan dengan cara angkat tangannya dan tidak berbondong-bondong untuk bertanya, tetapi satu demi satu, yaitu satu orang satu. Nah, jika nanti ada pertanyaan lagi boleh diajukan lagi kepada ibu, itu tidak apa-apa. Nah, tapi tidak boleh ramai-ramai bertanyanya agar layanan ini tentunya dapat efektif ya, dan tidak mengganggu dan tidak menjadi bising tentunya. Oke. Dan ibu juga mengharapkan kalian ini harus bisa memahami bagaimana tata cara untuk bertanyanya ini dengan cara lakukan pertanyaan ini dengan bahasa yang sopan, santun, dan tentunya bahasa Indonesia yang jelas. Oke. Sebelum kita memasuki dalam materi ini, ibu tentunya akan memberitahukan kepada kalian agar kalian semua di sini bisa dengan nyaman, bisa dengan merasakan kebahagiaan untuk kita bisa bertukar pikiran bagaimana dalam mengembangkan potensi, bakat, dan minat yang kalian miliki. Oke. Kalian tidak perlu yang namanya takut untuk bercerita kepada ibu dan teman-teman kalian di sini, karena tentunya sebelum kita mulai, ibu akan memberikan yang namanya sumpah dan janji kepada kalian semua, dan teman-teman kalian juga akan mengikuti sumpah dan janji akan menjaga rahasia, tidak membocorkan atau membeberkan kepada di luar kelas ini, dan tidak akan menginformasikan ke orang lain tentunya. Nah, selanjutnya ibu juga mengharapkan kegiatan ini dengan sangat terbuka tanpa adanya ketidaksukarelaan. Jadi di sini ibu mau dengan senang hati kalian bersukarela untuk memberikan tukar pikiran atau bercerita tanpa adanya pemaksaan. Nah, tentunya di sini tidak ada pemaksaan kepada kalian.
untuk menceritakan permasalahannya kepada ibu, tetapi dengan kalian sendiri mendatangi ibu atau bercerita di depan teman-teman dan ibu, itu ibu sangat menghargai kalian yang mau bercerita. Tapi ibu ulangi, ibu tidak akan memaksakan suatu hal yang kalian ini tidak mau berceritakan. Oke. Nah, selanjutnya ini jadi kegiatan ini tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Nah, selama kegiatan yang berlangsung, nanti ibu akan membahas materi dan kalian boleh mencatatnya, boleh poin-poin yang penting dari materi tersebut. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu, ibu ulangi kembali, dan anak-anak bisa mendengarkan materi ibu dengan baik. Jangan mengobrol sendiri tentunya ya. Dan selanjutnya ini mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan terus melekat di dalam diri kita. Oke, berdoa dimulai. Topik pada pagi hari ini yang akan ibu bahas yaitu mengenai bakat dan minat. Di sini ada yang tahu bakat itu apa? Tahu Bu. Kalau boleh ibu tahu, coba jelaskan bakat itu apa? Bakat itu kemampuan bawaan dari kecil Bu, yang akan dikembangkan pada dewasa nanti. Oke, ini jawaban yang sangat bagus. Yang lainnya teman-temannya ada jawaban yang lain? Saya kurang tahu Bu, maaf ya Bu. Oke, nggak Saya tahu, Bu. apa-apa. Apa itu bakat? Kalau menurut saya bakat itu adalah apa ya? Kayak apa namanya? Kelebihan yang kita punya, kayak alami gitulah Bu, pokoknya yang kita miliki yang nggak tahu, pokoknya itu deh. Oke, iya jawabannya semuanya ini sangat baik. Oke, kita lanjut. Ibu akan memaparkan PowerPoint-nya di sini. Oke, kita bahas mengenai pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya kemampuan berbahasa, bermain musik, melukis, dan lain-lainnya. Oke. Seseorang yang berbakat musik misalnya ya, dengan latihan yang sama dengan orang lain yang tidak berbakat musik akan lebih cepat menguasai keterampilan tersebut. Kenapa seperti itu? Nah, karena tentunya untuk bisa terrealisasi bakat tersebut harus dijunjung juga dengan minat, latihan, pengetahuan, pengalaman agar bakat tersebut dapat teraktualisasi dengan baik. Jika bakat yang potensi yang kita miliki itu hanya kita pendam dan kita tidak bisa berlatih, kita tidak bisa menuangkan apa potensi yang kita miliki, maka bakat yang kita miliki ini akan sia-sia. Oke, beberapa pengertian dari bakat ini menurut para ahli itu, yang pertama dari Bingham tahun 1986 yang menjelaskan bahwa bakat ini adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik atau kemampuan seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkan mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, serta lain-lainnya. Nah, selanjutnya ini pendapat dari Crow dalam bukunya General Psikologi, sebagaimana dikutip oleh Nur Kancana 1991 sampai 1993, mengatakan bahwa bakat ini adalah suatu kualitas yang nampak pada tingkah laku manusia. Pada suatu lapangan keahlian tertentu seperti musik, seni, mengarang, kecakapan dalam matematika,
keahlian dalam bidang mesin, atau keahlian yang lain-lainnya. Jadi dapat disimpulkan menurut Crow tersebut dalam bukunya, bakat ini suatu kualitas yang nampak pada tingkah laku setiap individu yang berbeda-beda. Tentu seperti yang suka musik, suka mengarang, kecakapan. Menurut Stambul Munandir dan Munandar pada tahun 1987 mendefinisikan bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bisa bersifat umum. Nah, dalam mendefinisikan bersifat umum ini yaitu seperti mampu berbicara, mampu berpikir, mampu berjalan dan bergerak, mampu menulis dan membaca, serta yang lain-lainnya. Jadi bakat ini yang bersifat umum menurut Stambul Munandir dan Munandar. Oke, selanjutnya menurut Suzuki 1993 yaitu mempunyai pandangan menarik tentang bakat. Ia beranggapan kata sejak lahir digunakan secara ceroboh di dalam pernyataan sejak lahir. Ketika kita mengatakan anak mempunyai bakat sejak lahir, sebenarnya telah berusia 5 atau 6 tahun. Ketika kita melihat bayi yang baru lahir, tentunya kita tidak akan pernah bisa memastikan apakah bayi tersebut nantinya jadi pemain bola yang baik atau pemain musik ataupun menjadi sastrawan. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa menurut Suzuki ini bakat ini tidak sejak dari lahir, tetapi ketika sudah berusia 5 tahun atau 6 tahun baru bakat itu bisa terlihat yang dimiliki oleh anak tersebut. Oke, menurut pandangan-pandangan tersebut ini tentunya sangat banyak. Jadi kita simpulkan bahwa bakat ini yaitu kemampuan atau potensi yang kita miliki masing-masing, tetapi tentunya kita harus namanya berlatih. Kita harus namanya tetap belajar sebaik-baiknya dan mengasah segala potensi yang kita miliki. Oke. Jenis-jenis bakat ini ada 2, yaitu bakat umum. Bakat umum ini merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memilikinya. Apa ya bakat umum ini? Yang tadi sudah Ibu jelaskan mengenai bakat umum ini yaitu seperti mampu berbicara, mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, mampu menulis dan membaca, serta yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya itu adanya bakat khusus. Nah, bakat khusus ini merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus atau talent. Artinya tidak semua orang memiliki misalnya bakat seni. Nah, bakat seni ini tentunya tidak semua orang miliki. Kenapa? Karena potensi orang itu berbeda-beda. Dan jika bakatnya itu pemimpin atau talent, maka kebiasaan dalam dirinya itu akan selalu jadi pemimpin. Nah, adanya selanjutnya itu penceramah. Nah, di sini tidak semua orang bisa ceramah, tidak semua orang bisa menceritakan, tidak semua orang bisa cerita, dan tidak semua orang ini bisa apa yang orang lain bisa. Tetapi potensi yang kita miliki ini, masing-masing individu ini, talentnya tentunya pilihan yang terbaik untuk kalian. Identifikasi bakat, pentingnya bakat diidentifikasi. Kenapa penting ya? Bakat ini harus diidentifikasi. Nah, tentunya sebagian dasar dalam pemberian pendidikan dan latihan berkenaan dengan bakat. Nah, karena tentunya sebagian dasar dari pendidikan ini kita harus mengetahui bakat dan potensi apa sih, minat apa yang dimiliki seorang siswa agar dapat dilatih dan dapat dikembangkan bakatnya tersebut. Nah,
Selanjutnya itu sebagian dasar dalam pengembangan karir. Nah, bakat yang sudah kita identifikasi, bakat yang kita sudah ketahui, tentunya dapat mempermudah kita untuk mengembangkan karir kita, karena kita sudah tahu apa yang harus kita gali, apa yang harus kita kembangkan dalam potensi yang kita miliki. Dan selanjutnya ini sebagian dasar dalam pemilihan individu-individu dalam bidang tertentu. Nah, di sini kalian sebagai individu-individu di sini bisa memilih apa pilihan kalian atau potensi yang kalian miliki, bakat dan kemampuan kalian untuk kalian bisa kembangkan potensi yang kalian miliki. Nah, tentunya ada cara-caranya untuk mengidentifikasi bakat. Kita dapat melakukannya dengan tes bakat. Nanti akan Ibu berikan kepada kalian tentang mengenai tes bakat ini. Kita lakukan yaitu bakat tesnya ini aptitude test, nanti akan Ibu berikan kepada kalian semua. Selanjutnya itu kita dengan observasi terhadap minat, kita akan menggali minat kalian juga, kita akan mengobservasi apa minat dan bakat kita yang kita miliki. Nah, seseorang yang mempunyai bakat dalam bidang tertentu tentunya mempunyai minat yang kuat dalam bidang tersebut. Oke. Selanjutnya itu dengan pengalaman atau latihan. Nah, ini sangat penting untuk kalian semua. Kenapa? Karena bakat dan minat ini tentunya harus digali dengan cara berlatih. Dengan pengalaman, seseorang yang mempunyai bakat dalam bidang musik, ketika dirinya diberi kesempatan untuk belajar bermain musik, cenderung menampakkan hasil yang sangat memuaskan. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai minat. Apa sih minat? Akan Ibu bahas ya. Minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Nah, minat ini tentunya kesukaan atau kemampuan seseorang untuk caranya untuk mengembangkan potensi yang diminati dalam suatu kegiatan yang diminatinya. Oke, minat merupakan suatu ketertarikan individu terhadap satu subjek tentunya yang membuat individu itu sendiri merasa senang dengan objek tersebut. Menurut ahli John Holland, minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian dan memberikan kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu, di mana dia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat pada bidang yang akan ditekuni. Nah, di sini tentunya kita yang memiliki bakat harus dikembangkan dengan baik. Apabila tidak diawali dengan adanya minat, maka bakat yang kita miliki tidak akan tercapai, dan pada bidang tersebut kalian tentunya mohon maaf menggali segala mimpi dan kalian karena minat kalian terhadap bakat kalian tidak sejalan. Menurut Mafir pada tahun 1982 menjelaskan bahwa minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari campuran-campuran perasaan, harapan, pendidikan, rasa takut atau kecenderungannya lain yang menggerakkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Nah, jadi suatu perangkat mental yang pada minat ini
yang terdiri dari campuran-campuran perasaan, tentunya harapan yang sangat tinggi dalam pendidikan, yang rasa ingin takut ini cenderung menggerakkan individu kepada suatu pilihannya. Jadi minat ini juga dapat dikatakan ini bisa menggerakkan individunya ini kepada suatu pilihan tertentu dengan rasa ketakutan, dengan rasa perasaan dan harapan yang sangat penuh ditaruh kepada minatnya ini agar bakatnya bisa tercapai. Oke. Menurut Soekardi pada tahun 1994 bahwa minat merupakan salah satu unsur kepribadian yang memegang peran penting dalam mengambil keputusan masa depan. Minat mengarahkan individu terhadap suatu objek atas dasar rasa senang atau rasa tidak senang. Perasaan senang atau tidak senang merupakan dasar suatu minat. Minat seseorang dapat diketahui dari pernyataan senang atau tidak senangnya terhadap suatu subjek tertentu. Nah, jadi menurut Soekardi ini minat itu tergantung pada pernyataan seseorang atau individu mengatakan bahwa senang atau tidaknya terhadap suatu subjek minat yang dimilikinya. Nah, jika menurut Suryobroto tahun 1988 mendefinisikan minat ini sebagai kecenderungan dalam diri. Individu ini tertarik pada suatu objek yang menyenangi suatu objek. Timbulnya minat terhadap suatu objek ini ditandai dengan adanya rasa senang atau tertarik. Jadi boleh dikatakan orang yang minat terhadap sesuatu, makanya seseorang tersebut akan merasa senang atau tertarik terhadap objek yang diminati tersebut. Jika dia udah senang dengan objeknya, maka itu adalah yang diminati individu masing-masing. Jenis-jenis minat, minat ini ada dua, yaitu minat vokasional yang merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Jadi minat ini seperti kalian ini ingin menjadi pelukis, nah ingin menjadi seorang dokter, itu pun bisa merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Jadi kalian ingin menjadi guru, itu minat ya, termasuk dari minat vokasional yang merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Nah, selanjutnya itu ada minat avokasional, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualang, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lainnya. Faktor yang mendukung untuk mengembangkan minat dan bakat, tentunya yang pertama itu faktor intern, faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat, sebagaimana totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewaris dari orang tuanya. Faktor hereditas sebagai faktor pertama munculnya bakat. Nah, dari segi biologi, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan, segala tindakan dan verbal, intelektual, sekuesional, teratur rapi, dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan masalah spesial, nonverbal, estetik, dan artistik, serta atletis. Selanjutnya itu ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, jadi faktor yang menurut ibu ini yang utama itu faktor kepribadian, karena perkembangan potensi yang kita miliki itu tergantung pada diri sendiri dan emosi kita
untuk bagaimana kita mengembangkan potensi dan minat bakat kita agar bisa membentuk konsep serta optimis dan percaya diri untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Selanjutnya itu ada faktor intern, yaitu faktor keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang paling penting bagi anak. Nah, di sini faktor keluarga ini sangat berpengaruh kepada potensi yang kalian miliki, tempat kalian untuk berlatih dan belajar yang lebih utama, karena keluarga ini adalah orang yang dimana yang terus selalu bersama kita ketika kita di rumah, ketika kita bangun tidur, mau tidur, dan kita selalu bersama-sama itu dengan keluarga. Jadi lingkungan keluarga ini tentunya benar-benar yang sangat berpengaruh dalam diri kita untuk berlatih bagaimana kita untuk menggali dan mengembangkan potensi yang kita miliki. Selanjutnya itu ada faktor intern, yaitu faktor keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang paling penting bagi anak. Nah, di sini faktor keluarga ini sangat berpengaruh kepada potensi yang kalian miliki, tempat kalian untuk berlatih dan belajar yang lebih utama, karena keluarga ini adalah orang yang dimana yang terus selalu bersama kita ketika kita di rumah, ketika kita bangun tidur, mau tidur, dan kita selalu bersama-sama itu dengan keluarga. Jadi lingkungan keluarga ini tentunya benar-benar yang sangat berpengaruh dalam diri kita untuk berlatih bagaimana kita untuk menggali dan mengembangkan potensi yang kita miliki. Selanjutnya itu ada faktor lingkungan sekolah. Tentunya lingkungan ini juga sangat berpengaruh dalam mengembangkan bakat dan minatnya ya. Karena suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar dan mengajar yang kondusif bersifat formal, lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat. Karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Nah, lingkungan sekolah sangat berpengaruh tentunya nih untuk menggali potensi dan bakat yang kita miliki, karena tentunya di sini guru-guru juga akan membantu untuk menggali segala potensi yang diminati, seperti memfasilitasi ekskul-ekskul yang ada di sekolah ini. Nah, kalian bisa menggali segala bakat dan minat kalian untuk mengikuti ekskul yang kalian minati tentunya. Selanjutnya itu faktor lingkungan sosial. Nah, suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, di lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Di sini lingkungan sosial berhubungan juga dengan bakat dan minat kalian, karena pengaruhnya lingkungan sosial itu kita bersosialisasi dengan seseorang, maka kita juga akan menaruh sebuah harapan mengenai kita juga dapat mengembangkan potensi kita di masyarakat tersebut. Nah, jadi seperti itu menurut Ibu. Dan selanjutnya tentunya kita akan mencari tahu cara-cara untuk mengenali bakat dan minat yang kita miliki. Yang pertama itu kita tentunya harus kenali diri sendiri. Nah, sebelum menentukan karir yang tepat, kenalilah diri sendiri. Jujur pada apa yang Anda rasakan, karena terkadang apa yang terbaik menurut orang tua dan orang lain tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan atau kita pikirkan. Saat mempersiapkan masa depan berarti juga harus mampu mempersiapkan tujuan karir.
Bila sejak awal memang mencita-citakan profesi tertentu, kembangkanlah keahlian yang kalian miliki dan bakat yang Anda miliki. Nah, di sini tentunya bakat minat kalian itu harus kenali diri sendiri, jujur terhadap orang tua, bakat apa yang kalian inginkan, apa yang kalian inginkan tentang karir dan tujuan kalian, cita-cita kalian, agar orang tua kalian juga dapat membantu kalian untuk memfasilitasi dalam mencapai sebuah cita-cita kalian dan profesi karir kalian untuk menjadi orang yang sukses. Karena dengan kita jujur kepada orang tua, dengan yang di sekeliling kita, maka kita akan sedikit merasa terbantu karena adanya dorongan dan motivasi dari kedua orang tua tentunya sangat berpengaruh kepada diri kita agar kita lebih semangat untuk mengembangkan potensi dan bakat minat yang kita miliki. Selanjutnya kita harus ketahui apa yang diinginkan. Nah, kita harus mengenali hobi dan minat kita bisa menjadi langkah untuk mendapatkan karir secara tepat. Karir secara tepat tentunya, karena dengan hobi yang sangat menggambarkan bakat dan minat pada diri kita sendiri. Tanyakan pada diri sendiri apa saja yang membuat bosan atau membangkitkan semangat. Nih, Ibu berikan contoh. Apakah bahasa Inggris sering membuat Anda mengantuk? Jika iya, mungkin ini bukan sebagai hobi dan minat kalian, karena kalian udah merasa yang tidak suka karena kalian merasa ngantuk dan sering tidak mendengarkan mungkin. Tetapi jika kalian mengenai olahraga kerap membuat Anda lupa waktu, nah di sini minat dan bakat Anda ini mengenai di bidang olahraga, karena kalian sampai lupa waktu. Nah, di sini tandanya artinya kalian senang dengan basic di olahraga, dan itu pun dapat bisa kalian kembangkan untuk menjadi karir kalian yang kedepannya akan bisa cemerlang dan bisa berpotensi yang baik untuk kalian, dan kalian juga dapat mengembangkannya dengan cara senang hati dan tidak merasa tertekan, sehingga kalian dapat mudah untuk mencapai cita-cita kalian. Nah, terlepas dari apa yang menarik bagi Anda, bersikap jujur untuk mengakuinya. Buat daftar apa saja yang sangat ingin Anda lakukan atau hal-hal apa saja yang membuat Anda lupa. Mengetahui apa yang Anda inginkan merupakan fondasi terpenting dalam meraih pekerjaan impian kalian ke depannya. Selanjutnya itu mengenai hargai nilai diri. Ini sangat-sangat penting karena jangan lupakan untuk tetap menghargai nilai-nilai diri. Tetapkan apakah terkait erat dengan keluarga, kesetiaan, integritas, etika, keamanan, atau kekayaan. Sedangkan yang tak termaksud nilai diri adalah seperti mobil mewah, sekolah yang elit, atau sekolah yang sangat high, dan perdamaian dunia ataupun fitness juga dapat tidak termaksud dalam nilai diri. Selanjutnya itu, marilah kita temukan bakat. Bakat juga merupakan elemen terpenting dalam menentukan karir. Dengan bakat, Anda bisa merasakan kesenangan atau kepuasan diri yang Anda hasilkan. Pekerjaan yang dijalani sesuai dengan bakat juga mampu membuat Anda terbangun dari pagi hari dengan penuh semangat. Jadi, temukan bakat Anda, karena ini sangat penting untuk menentukan karir
yang Anda miliki, karir yang Anda tuju, dengan bakat yang Anda miliki, dan tentunya akan merasakan kesenangan atau kepuasan dalam diri sendiri untuk melakukan kegiatan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya itu hobi dan bakat sangat terkait erat. Keduanya bisa memotivasi Anda untuk melakukan kegiatan secara lebih baik. Bakat tidak hanya terlihat dari hal-hal konkret semata-mata seperti bakat musik maupun olahraga, tetapi juga bisa dilihat dari kefasihan saat berkomunikasi atau efektif bekerja sama dengan orang lain. Bayangkan orang yang memang terlahir sebagai seorang pemimpin, memiliki kemampuan mengorganisasi, serta ada juga yang mampu membangkitkan semangat orang lain. Jadi hobi dan bakat ini sangat terkait erat. Keduanya bisa memotivasi kalian agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan yang kalian lakukan. Prinsip yang dimiliki untuk mengembangkan bakat tentunya yang pertama harus kita lakukan itu perlu yang namanya keberanian. Berani memulai, berani untuk gagal, tidak perlu untuk takut untuk melakukan sesuatu dan takut memikirkan hal yang gagal. Harus berani rela berkorban, perasaan, waktu, tenaga, pemikiran dan sebagainya. Berani bertarung, harus. Keberanian akan membuat kita melihat jalan keluar berhadapan dengan berbagai kendala. Nah, di sini kita tentunya dalam mengembangkan bakat ini tentunya akan ada kendala-kendala yang akan kita alami. Itu sangat sulit, tetapi kita harus berani untuk memulai dan jangan pernah takut gagal untuk melakukan hal yang terbaik. Mengejar mimpi kalian itu tidak perlu takut dan tidak harus kalian ini harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, selanjutnya itu harus selalu berlatih. Nah, bakat perlu selalu diasah. Latihan adalah kunci keberhasilan. Nah, di sini bakat itu harus digali lagi, selalu diasah. Latihan itu adalah kunci keberhasilan kalian, dimana ketika kalian menggali segala potensi yang kalian miliki dan terus berlatih, maka di situ kalian akan berhasil walaupun perjuangan kalian itu sangat berat, tetapi harus dilakukan, harus berlatih. Jika kalian ingin menjadi seseorang yang sukses dan menjadi orang yang didambakan orang tua dan masyarakat sekitar. Selanjutnya itu membutuhkan lingkungan yang kondusif. Lingkungan di sini termaksud manusia, fasilitas biaya, dan kondisi sosial yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat. Ya, memang tentunya dalam pengembangan bakat ini di lingkungan yang membutuhkan lingkungan yang kondusif, karena lingkungan di sini termaksud manusianya itu memiliki fasilitas, harus difasilitasi, seperti sekolah memfasilitasi siswanya untuk mengadakan ekskul untuk diikut sertakan kepada siswa-siswanya agar bisa mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Nah, jika orang tua yang sudah memfasilitasi anaknya, ini sangat bagus untuk dapat mengembangkan bakat dan minatnya. Tentunya harus mengeluarkan yang namanya biaya. Nah, jika biaya ini orang tua sudah menanggung, ini akan lebih mudah untuk mengembangkan bakatnya. Tetapi jika tidak memiliki biaya, kita bisa menggali potensinya ini, potensi yang kita miliki dengan cara kita mencari informasi atau data-data yang harus kita pelajari untuk mengembangkan bakat kita. Jadi tidak yang namanya harus memiliki fasilitas yang lengkap atau biaya yang sangat besar untuk mengembangkan bakat dan minat kalian.
Jadi jika kalian ingin berusaha, pasti ada jalannya. Nah, selanjutnya itu perlu memahami hambatan dan cara mengatasinya. Maksud di sini perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada, kemudian dicari jalan keluar untuk mengatasinya. Nah, jadi kalian ini harus mengidentifikasi dengan baik apa sih kendala-kendala yang kalian hadapi. Kemudian jangan kalian menyerah ketika kalian menghadapi kendala-kendala tersebut, karena ketika kita menghadapi kendala, kita mendapatkan ujian agar kita dapat melewati. Kita melewati permasalahan tersebut, tentunya harus kita cari jalan keluarnya. Nah, kita dalam mencari jalan keluar untuk mengatasinya, kita harus diimbangi dengan doa dan kita harus benar-benar memahami agar kita dapat keluar dari hambatan-hambatan tersebut, agar potensi yang kita miliki ini bisa kita kembangkan dengan efektif dan secara baik. Tentunya bakat dan minat ini sangat berhubungan. Hubungan bakat dan minat ini menurut On Holland, ahli yang banyak meneliti mengenai minat, memberi pengertian minat sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Oke, minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu, di mana ia akan termotivasi untuk mempelajari dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat untuk hal tersebut atau hal yang berkaitan dengan bidang yang akan ditekuni. Tanpa minat untuk hitung-menghitung, seseorang tidak akan berkembang menjadi seorang ahli matematika. Nah, jadi minat ini menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu, di mana ia akan termotivasi untuk mempelajari dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Nah, bakat akan sulit berkembang. Tentunya juga bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat. Jadi kita harus mengawali segalanya itu dari minat untuk menekuni bidang apa yang akan kita tekuni. Upaya mengembangkan bakat peserta didik. Nah, ini beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua. Kalian bisa memberitahukan informasi ini kepada orang tua kalian dan lingkungan terdekat untuk mengembangkan minat dan bakat. Yang pertama itu sejak usia dini cermati berbagai kelebihan, keterampilan dan kemampuan yang nampak menonjol pada anak. Nah, jadi sejak usia dini kita harus mengetahui kelebihan apa sih yang anak kita miliki, keterampilan apa yang dan kemampuan apa yang nampak menonjol pada anak tersebut. Nah, jadi orang tua ini sangat berperan penting dalam mengembangkan potensi anak sejak dini. Nah, selanjutnya itu bantu anak meyakini dan fokus pada kelebihan dirinya. Orang tua ini tentunya harus membantu anak meyakinkan dan fokus pada kelebihan dirinya. Orang tua tidak boleh yang namanya menjatuhkan jati diri anaknya tersebut, tidak boleh memutuskan hobi dan bakat minat anak tersebut agar anak tersebut dapat berkembang, mengembangkan potensi yang dimiliki. Jika kita tidak membantu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, maka anak tersebut akan mengalami stres, atau anak tersebut akan bisa melawan dan akan tidak percaya diri tentunya. Nah, jadi perlunya bantuan dari orang tua untuk memfokuskan anak mengenali kelebihan dirinya. Oke. Dan selanjutnya itu kembangkan konsep diri positif pada anak. Nah, perkaya anak dengan berbagai wawasan, pengetahuan serta pengalaman
di berbagai bidang. Nah, selanjutnya itu usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat untuk belajar anak dan menekuni bidang keunggulannya serta bidang-bidang lain yang berkaitan. Nah, selanjutnya itu ada tingkatan motivasi anak untuk mengembangkan dan melatih kemampuannya. Nah, di sini orang tua juga dapat meningkatkan motivasi anak untuk mengembangkan dan melatih kemampuannya. Jadi, seseorang tua ini dapat melakukan atau tingkatkan motivasi, berikan motivasi setiap hari kepada anak untuk mengembangkan dan melatih kemampuannya agar tetap percaya diri dan membangun motivasi yang baik sehingga anak tersebut menjadi semangat dan mampu mengembangkan dirinya dengan baik. Nah, selanjutnya itu orang tua harus meningkatkan motivasi anak untuk mengembangkan dan melatih kemampuannya. Orang tua sangat berperan penting untuk meningkatkan motivasi anak dalam mengembangkan dan melatih kemampuan yang dimiliki kepada anaknya. Nah, selanjutnya itu stimulasi anak untuk meluaskan kemampuan dirinya dari satu bakat ke bakat yang lain. Jadi orang tua juga dapat melakukan stimulasi atau cara-cara diberikan kepada anak untuk meluaskan kemampuannya. Jadi tidak hanya dilombakan di tingkat kecamatan, tapi harus dapat menyebarluaskan bakatnya itu bisa saja ke dunia seperti itu. Nah, selanjutnya itu berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dimiliki anak. Orang tua sangat berperan ini dalam memberikan penghargaan agar anak tersebut merasa dihargai, agar anak tersebut merasa dia mendapat pujian dan agar dapat melakukan yang terus lebih baik lagi, agar orang tuanya merasa bangga kepada anak tersebut. Selanjutnya itu sediakan dan fasilitasi sarana bagi pengembangan bakatnya. Oke. Nah, di sini juga orang tua mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi sarana bagi perkembangan bakatnya. Karena dengan memfasilitasi sarananya, maka anak tersebut dengan mudah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya tentunya. Nah, selanjutnya itu dukung anak untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan dalam mengembangkan bakatnya. Nah, orang tua di sini harus mendukung, bukan orang tua menjatuhkan kemampuan anak dan mengatakan bahwa anak itu tidak mampu untuk melakukan, tetapi motivasilah anak kalian untuk dapat mengembangkan bakat dan minatnya dengan baik. Orang tua juga harus mencari jalan keluarnya agar anak ini juga dapat ya namanya mengatasi berbagai kesulitan yang mereka hadapi dalam mengembangkan bakatnya. Selanjutnya itu jalin hubungan baik serta akrab antara orang tua, guru dengan anaknya. Nah, di sini juga harus berhubungan baik karena orang tua, guru dan anak ini sangat berperan utama dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Orang tua berperan penting untuk mengetahui bakat anak yang bakat yang anak-anaknya miliki itu apa, dan guru ini juga dapat membantu bakat minat anaknya ini dengan cara melakukan pembelajaran dan belajar di sekolah, dan guru mengetahui bakat dan minatnya anak tersebut ini apa, dan anak tersebut juga berperan karena anak tersebut akan memberikan informasi kepada guru dan orang tuanya terkait bakat dan minat yang mereka inginkan. Tahu siapa dia? Iya, dia ini adalah Agnes Monica. Selanjutnya
Ini ada Cristiano Ronaldo dan selanjutnya ini ada Valentino Rossi. Mereka adalah orang-orang yang sukses karena bakat dan minat yang mereka tekuni, mereka latih sehingga mereka dapat dikenal oleh semua orang, bahkan di dunia mengenal mereka adalah orang yang memiliki potensi dan bakat minatnya dapat dikembangkan dengan efektif sehingga mereka menjadi orang yang sukses. Oke. Selanjutnya ini Ibu akan menanya kepada kalian bakat apa saja yang Anda miliki. Bisa kalian tuliskan nanti di kolom komentar yang Ibu akan berikan kepada kalian. Nah, selanjutnya itu, sudahkah Anda mengetahui dan berusaha mengembangkannya? Oke. Nah, dapat disimpulkan dari kegiatan hari ini, kita ulas kembali bahwa bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Minat ialah suatu proses pengembangan dan mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Faktor yang mendukung untuk mengembangkan bakat dan minat ada dua, yaitu faktor intern dan ekstern. Cara mengenali bakat dan minat yaitu kenali diri, ketahui apa yang diinginkan, hargai nilai diri, temukan bakat, kombinasikan minat dan kegunaannya. Cara mengembangkan bakat dan minat perlu keberanian, perlu didukung latihan, perlu didukung lingkungan, perlu memahami hambatan-hambatannya dan cara untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya ini Ibu memberikan kata-kata mutiara, yaitu tetaplah kesuksesan dengan cara Anda sendiri, raih dengan aturan Anda sendiri, dan bangun kehidupan yang Anda banggakan. Oke, menurut Ibu sudah cukup sekian sampai di sini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian untuk perhatiannya dan partisipasinya kalian kepada Ibu pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan atau informasi yang Ibu berikan kepada kalian dapat bermanfaat ke depannya sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Kalian akan menggali segala potensi yang kalian miliki dan dipermudahkan segala kemampuan dan potensi yang kalian miliki agar kalian bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam mengembangkan bakat dan minat kalian. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.